Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sekar Arum Kusworo dari Ilmu Pemerintahan 2019 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, kali ini saya akan membahas tentang feminisme. Jadi, feminisme merupakan suatu paham ataupun suatu ideologi yang mana membahas tentang gerakan emansipasi perempuan yang menuntut keadilan dan kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki. Menurut teori feminisme, perempuan itu sebenarnya memiliki hak untuk menentukan dirinya sendiri, baik itu menentukan nasibnya, cita-cita, keinginan, hobi, dan lain sebagainya. Jadi, keinginan perempuan itu tidak dititikberatkan dan tidak tergantung pada lelaki. Nah, budaya feminisme ini sebenarnya muncul pada tahun 1890-an. Sebelum ada gerakan feminisme, itu munculnya budaya patriarki, yang mana menjadikan lelaki menjadi posisi nomor 1 dan perempuan menjadi posisi nomor 2. Dengan adanya budaya patriarki beratus tahun yang lalu, lelaki itu lebih mendominasi dibandingkan dengan perempuan di segala bidang. Kemudian, adapun wujud dari budaya patriarki itu sendiri yaitu munculnya ketimpangan antara kesempatan yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Jadi, terkadang laki-laki bisa memperoleh kesempatan yang diinginkan, tetapi perempuan tidak dapat memperoleh kesempatan yang diinginkan. Bahkan perempuan terkadang dipaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak diinginkannya. Kemudian laki-laki itu lebih sering diasosiasikan, diwakilkan, dan dipublikasikan di ranah publik ataupun di ruang publik. Jadi terkadang laki-laki itu bisa memperoleh keinginannya, memperoleh cita-citanya di ruang publik. Misalnya seperti kayak di pemerintahan politik saat ini, kayak menjadi presiden, menjadi ketua DPR, ataupun menjadi ketua apapun itu yang di lingkungan pemerintahan. Laki itu lebih sering diasosiasikan menjadi ketua karena lebih dianggapnya laki itu nomor 1. Tetapi kalau misalnya dibandingkan dengan perempuan itu lebih dinomor 2-kan. Bahkan diasosiasikannya perempuan itu hanya di ruang privatnya sendiri untuk mengurusi dirinya sendiri dan urusan belakang. Jadi banyak sekali keinginan perempuan yang sebenarnya belum tercapai sesuai dengan keinginannya, dan ia terpaksa mengikuti keinginan orang lain yang belum tentu itu menjadi keinginannya. Nah, kemudian dengan adanya gerakan feminisme ini berarti itu menandakan bahwa masih banyak perempuan yang peka terhadap ketidakadilan, ketimpangan, ketidaksamaan, dan ketidakrataan yang selama ini dirasakan oleh kaum perempuan. Nah, dengan adanya teori feminisme ini juga, perempuan mampu menyamaratakan haknya agar setara dengan laki-laki. Nah, beberapa hak yang mampu disamaratakan oleh perempuan dan laki-laki diantaranya ada hak dalam bidang agama, politik pemerintahan, pendidikan, budaya, sosial, dan sebagainya. Nah, contoh hak perempuan yang dapat disamaratakan dengan laki-laki yaitu dalam bidang pendidikan. Jadi, bukan hanya laki-laki saja yang bisa memperoleh sekolah tinggi-tinggi. Sebenarnya perempuan juga mampu bersekolah tinggi-tinggi. Contohnya, masih ada saja hingga saat ini bahkan banyak perempuan yang sekolah seperti sekolah kedinasan kepolisian, sekolah penerbangan, dan lainnya. Nah, selain bidang pendidikan, ada juga hak yang dapat disamakan oleh perempuan dengan laki-laki yaitu dalam bidang pekerjaan. Nah, contohnya pada tahun 2001, Presiden Republik Indonesia saat itu adalah Megawati Soekarno Putri yang mana anaknya Bung Karno. Ia merupakan seorang perempuan, tapi ia mampu menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Dan itu membuktikan bahwa gerakan feminis ini sudah berjalan. Nah, selain contoh dari Ibu Megawati Soekarno Putri, ada juga contoh pada tahun 2014, buktinya pada pemilu tahun 2014, sebanyak 20,4% anggota DPR merupakan perempuan. Dan itu membuktikan bahwa perempuan memiliki semangat daya juang yang tinggi dan pantang menyerah untuk menyamaratakan haknya dengan laki-laki. Bahkan, gerakan feminisme ini masih terus dilanggengkan hingga sekarang. Tepatnya pada tanggal 8 Maret dijadikan sebagai Hari Peringatan Perempuan Internasional. Oke, mungkin itu saja pembahasan feminisme dari Sekar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.